Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Alzira dengan NIM 2004-2284 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah metode penelitian administrasi, yaitu contoh penelitian kualitatif. Judul skripsi yaitu Implementasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau PINDU di Kecamatan Pinrang, dengan penulis Rahmayani Syafirah tahun 2020. Yang pertama, bab 1. Di bab 1 ini yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, di mana semua pelayanan publik bisa dilakukan menggunakan teknologi yang memudahkan dalam pelayanan. Pelayanan publik yang menggunakan media elektronik seperti pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Pinrang yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seperti keluhan mengenai lalu lintas, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta sengketa tanah. Sehingga dalam banyak pengaduan yang ada, masyarakat dan pemerintah dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Mengenai pengaduan ini, masyarakat dibutuhkan karena selama ini masyarakat Kabupaten Pinrang dibuat bingung harus mengeluh kepada siapa atas buruknya pelayanan publik. Hal ini karena tidak ada mekanisme yang jelas atas pengaduan dari masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terpublikasi secara optimal dan kurangnya sosialisasi. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berisi yaitu pengertian konsep dan teori. Yang pertama, implementasi. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu dalam kebijakan. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengaduan masyarakat. Pengaduan di sini adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan. Bab 3 yaitu berisi tentang metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengenai lokasi dan waktu dan lokasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini, waktu yang akan dilaksanakan selama 3 bulan, sedangkan lokasi penelitiannya dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Yang kedua yaitu jenis dan tipe penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat atau pernyataan yang bersumber dari data primer atau informan. Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menghadirkan gambaran tentang situasi atau pedoman sesuai sosial secara detail, yang bertujuan mendeskripsikan suatu secara jelas terhadap masalah manajemen pelayanan informasi dan pengaduan di kantor Bupati Pinrang. Selanjutnya itu sumber data. Sehubung dengan permasalahan penelitian, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari informan. Yang kedua yaitu data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung karena objek penelitian dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan, makalah, laporan, arsip, foto, fonografi, dan lain-lain. Terutama yang berkenan dengan implementasi pelayanan informasi dan pengaduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang. Selanjutnya itu informan atau informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat informan utama yang terdiri dari 5 orang. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh tentang manajemen pelayanan pengaduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang, maka menggunakan teori Mirrlees dan Herman yang menyatakan bahwa terdapat 3 macam kegiatan analisis dalam data kualitatif, yaitu yang pertama itu reduksi data, yang kedua itu model data, yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Dan materi terakhir di bab 3 ini yaitu keabsahan data. Dalam menguji pengabsahan data, peneliti menggunakan validasi data sebagai alat pembuktian bahwa data diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Di dalam penelitian ini yaitu kelahiran Pindu dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat dari Bupati Pindrang, Adi Aswan Patonangi, untuk menghadirkan pemerintah yang baik dan berintegritas di Kabupaten Pindrang. Dan hal ini sejalan dengan strategi besar formasi birokrasi dengan 8 area perubahan yang dirancang oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik dan berintegritas merupakan fondasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam perspektif tersebut, terdapat 2 aspek pokok, yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Berangkat dari komitmen dan gagasan Bupati untuk menghadirkan kualitas SDM warga masyarakat dan pelayanan publik yang baik di Kabupaten Pindrang, maka Sekretariat Daerah yang didukung oleh Kepala Bagian Ortala menjabarkan secara operasional gagasan Bupati dengan menyediakan wahana yang akan mensuplai informasi dan memberikan pelayanan bagi warga masyarakat. Yang mana wahana yang dimaksud merupakan sebuah sistem dan model yang akan memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, menegakkan hak-haknya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, serta membantu mempercepat proses mengaktifkan pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Pindrang. Selanjutnya itu wahana yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk membuat pusat pelayanan informasi dan pengaduan yang disebut dengan Pindu. Dan yang terakhir yaitu bab 5 yaitu penutup. Implementasi pelayanan program Pindu telah berjalan sesuai dengan aturan pada Standar Operasional Prosedur SOP Pindu serta Peraturan Bupati Pindrang nomor 25 tahun 2014. Namun, dalam implementasi sosialisasi program kepada masyarakat masih kurang. Selain itu, pelayanan kebijakan program Pindu ini dari faktor struktur sudah berjalan sesuai dengan beberapa indikator pelayanan dari segi faktor struktur. Hal ini dilihat dari aturan dan komunikasi yang terjadi di Pindu sangat jelas. Para petugas Pindu menjalankan peraturan sesuai dengan
aturan yang ada mengelola pengaduan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP. Insentif Pindu yakni memenuhi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan telah memadai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.